Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami berlindung dalam sabda-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di setiap hidup kami, untuk anugerah-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami masih ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang akan berbicara, biar kebenaran firman-Mu
menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan singkat GPD Efrata Kajor. Semoga dapat memberkati dan juga memberi kekuatan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun rasa antusias dan haus akan kebenaran. Sebab Yesus pernah katakan, barang siapa yang datang dengan rasa haus, ia akan dipuaskan. Kalau saudara rindu untuk dipuaskan, terutama di tengah situasi saat ini, mari bangun rasa haus itu akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, dapat mengubah setiap hati yang keras. Firman Tuhan juga berkuasa memberi kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkannya dan mengimaninya. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur di dalam ayat ini memakai judul perikop Allah kota benteng kita. Ya, seperti yang kita sudah ketahui saudara, ya, di zaman dahulu itu setiap kota memiliki benteng atau pintu gerbang kota dan juga tembok yang mengelilingi kota itu. Lalu apa fungsi dari benteng itu? Ya, fungsi dari benteng itu untuk menjaga kota itu dari serangan musuh, agar setiap musuh yang ingin masuk dapat terhalang dengan keberadaan dari benteng itu. Jadi tujuannya adalah membuat kota menjadi aman, melindungi kota dari serangan musuh. Kalau di Jogja ini ada benteng Frederik, ya, kira-kira fungsinya hampir sama seperti yang tadi saya katakan. Ya. Namun saudara, bagaimanapun juga perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas. Ya, adanya tembok Yeriko atau katakanlah benteng Yeriko tembus juga akhirnya. Kemudian benteng yang dibangun oleh Raja Belsasar, ya, benteng yang ada di kota Babel juga tembus oleh tentara Persia. Padahal benteng itu dikatakan cukup ya, sangat kokoh, tetapi toh juga tembus. Ya, jadi apapun yang dikerjakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, benteng itu seaman-amannya toh juga tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Ya. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jaminan itu. Di dalam Mazmur 127 ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi benteng yang dibuat oleh manusia, suatu properti yang dibuat oleh manusia, yang dengan tujuan untuk melindunginya dari segala macam serangan, toh itu tidak menjadi jaminan mereka, tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang memberikan jaminan. Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk ke kota benteng perlindungan, kita akan beroleh jaminan keamanan, ketenangan, dan perlindungan. Oleh karena apa? Oleh karena ada Allah di dalamnya. Ketika ada Allah di dalamnya, maka kota itu tidak akan goncang. Seperti yang kita lihat di dalam ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi
bukan benteng yang merupakan jaminan hidup, tetapi Allah lah yang merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi kita. Kita sudah melihat, saudara, hari-hari ini apa yang dibuat oleh manusia itu terbatas. Seberapa hebatnya perlindungan seberapa hebatnya alat yang dibuat oleh manusia, toh juga akhirnya bisa jebol. Manusia tidak dapat berlindung kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Wabah corona ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas. Seberapa hebat pun akhirnya sadar dengan adanya wabah ini, kalau sebenarnya kita ini terbatas. Nah, oleh karena kita terbatas, kita membutuhkan perlindung yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita yang terbatas ini. Masa-masa sekarang ini banyak orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa karena goncangan yang terjadi di mana-mana. Dan orang yang mengalami ketakutan, mereka semua membutuhkan perlindungan untuk menghilangkan rasa takut. Dan di mana mereka mendapatkan perlindungan itu? Hanya Allah lah, saudara. Sumber perlindungan, tempat kita mencari keamanan. Hanya Allah lah yang dapat dan sanggup menjadi jaminan keselamatan bagi diri kita. Apa yang diberikan dunia selama ini tidak dapat menjamin keselamatan bagi kita. Tuhan sebagai kota benteng berarti Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Tempat kita berkeluh kesah, menyampaikan segala ketakutan, permohonan kita, kekhawatiran kita. Sampaikan semua ke dalam Tuhan. Sebab Dia adalah benteng yang tangguh, Dialah yang melindungi dan memelihara umat-Nya. Masalahnya, tidak banyak orang yang mau datang atau menjadikan Allah sebagai benteng perlindungannya. Inilah kesalahan. Sehingga kemudian mereka menjadi sangat gampang khawatir, resah, dan takut untuk menjalani kehidupan, terutama di tengah situasi yang sangat ini. Sebab mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng keselamatan, tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tetapi justru lari kepada hal-hal yang lain yang mereka jadikan perlindungan. Dan sudah terbukti hal-hal yang lain di luar Tuhan tidak dapat menjadi jaminan. Hanya Yesus lah yang jaminan. Oleh sebab itu saudara, mari di saat seperti ini. Inilah saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Lebih lagi mencari perkenanannya. Ada di dalam hadirat. Rasakanlah saudara ketika saudara ada di dalam hadiratnya. Ada ketenangan, ada keamanan, ada kemenangan yang saudara rasakan ketika saudara ada di dalam hadiratnya. Ketika saudara datang mencari Dia. Sebab Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima, mengajarkan kami, menyadari kami bahwa hanya Engkaulah jaminan keamanan dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, selalu bersandar kepada Engkau, sebab hanya Engkaulah tempat persandaran kami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negeri Indonesia Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu bangsa ini, biarlah Tuhan Engkau saja yang beracara atas negeri kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GPD Efrata di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan menolong semuanya, biarlah apa yang dikerjakan di tempat ini semua selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.